anak-anak semuanya. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Tentunya kita semua dalam lindungan Tuhan. Senang sekali Mama Edes pada hari ini boleh menyapa anak-anak walaupun hanya lewat video. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dan anak-anak mungkin boleh menyanyi bersama-sama. He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. Sudah 2 Sabat, kira-kira kita tidak ketemu di sekolah Sabat, tapi anak-anak jangan kecewa karena saat ini Mama Edes akan menceritakan pelajaran sekolah Sabat triwulan kedua, cerita yang pertama tentang makan pagi di tepi pantai. Dengan ayat hafalan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 32. Oke, anak-anak lihat, ini Bapak Petrus. Bapak Petrus yang pakai baju garis-garis bersama dengan teman-temannya, mereka mau pergi mencari ikan. Kalau mencari ikan pasti cari ikan di mana? Ya betul, di laut. Kalau mau pergi cari ikan, apa-apa saja yang harus disiapkan? Perahu, jaring, betul sekali anak-anak. Bapak Petrus dan teman-temannya juga mereka menyiapkan, mereka punya alat-alat untuk pergi mencari ikan di tengah laut. Kalau biasa mencari ikan harus di waktu yang malam. Malam supaya bisa dapat ikan. Bapak Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka menyiapkan, mereka punya barang-barang semua untuk pergi mencari ikan. Kalau mencari ikan itu di waktu malam atau waktu pagi? Malam, supaya bisa dapat ikan banyak. Jadi Bapak Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka pergi mencari ikan di waktu malam. Oh, anak-anak lihat, kasihan. Sudah sepanjang malam, Bapak Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, mereka mencari ikan. Tapi lihat apa yang mereka dapat. Keranjang mereka kosong, tidak ada apa-apa yang mereka dapat. 1 ekor ikan pun tidak ada. Anak-anak lihat, kosong. Kasihan, Bapak Petrus sudah capek. Bapak Petrus punya teman-teman juga sudah lelah. Sepanjang malam mereka mencari ikan, tetapi tidak ada ikan yang mereka dapat. Mereka lalu menarik jaring mereka, masukkan ke dalam perahu, dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Pada saat mereka dalam perjalanan mau kembali ke darat, ada suara yang memanggil, "Petrus, Petrus, apakah kalian mendapat ikan?" Mereka menjawab, "Tidak ada ikan yang kami dapat, keranjang kami kosong." Lalu suara itu menyuruh mereka untuk ambil jaring mereka dan buang ke sisi yang lain. Mereka lalu mengikuti suara yang mereka dengar tadi. Mereka mulai mengambil jaring mereka, mereka membuang ke sisi perahu mereka yang lain tadi. Dan apa yang mereka dapat anak-anak? Wow, betul sekali. Ikan banyak sekali yang masuk di dalam jaring mereka. Ada ikan kecil, ikan besar, semuanya masuk ke dalam perahu. Petrus senang sekali karena mereka mendapat ikan yang banyak. Petrus lalu menyuruh teman-teman mereka untuk menarik jaring itu karena sudah terlalu berat dengan ikan yang banyak.
Mereka mengangkat semua ikan-ikan itu, lalu mereka masukkan ke dalam perahu mereka, dan Petrus lalu melompat dan pergi menuju ke suara tadi yang suruh untuk mereka membuang jaring mereka. Oh, dan ternyata siapa anak-anak? Yesus. Yesus yang menyuruh Petrus untuk membuang jaring mereka ke sisi perahu mereka yang lain tadi, sehingga mereka mendapat ikan yang banyak. Petrus lalu berterima kasih kepada Yesus karena sudah berbuat baik kepada Petrus bersama dengan teman-temannya. Bukan saja ikan yang Yesus kasih untuk mereka. Anak-anak boleh lihat, ada keranjang roti yang sudah siap di sana. Dan sudah ada api yang Yesus siapkan untuk Petrus bersama dengan teman-temannya. Mereka akan makan pagi di tepi pantai pada saat itu. Anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita sekolah Sabat. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami semua boleh menjadi anak-anak yang ramah kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Demikianlah cerita sekolah Sabat kita di saat ini anak-anak. Sampai kita ketemu di cerita-cerita yang lainnya. Shalom.